Yang pertama, pelanggaran UU RI nomor 45 tahun 2009. Ayat 3 pasal 23 berbunyi sebagai berikut. Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengelolaan ikan. Selanjutnya, sektor perikanan rawan pelanggaran. Pelanggaran dilakukan dalam berbagai modus termasuk administrasi seperti perizinan hingga mencurangi catatan kegiatan penangkapan ikan, ketidaktaatan pada regulasi, juga terindikasi dari ahli muat ikan, transshipment tanpa izin di tengah laut, serta penangkapan ikan di luar jalur yang ditetapkan. Selanjutnya, tindak pidana di bidang perikanan adalah penangkapan ikan secara ilegal, illegal fishing, dan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan. Tindakan pidana serius sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 huruf B adalah kejahatan yang diancam hukum pidana penjara sekurang-kurangnya 4 tahun atau hukuman yang lebih berat. Para pelaku yang terjun langsung di lapangan yaitu nakoda dan ABK juga terlibat melakukan tindak pidana karena dianggap telah ikut serta dalam melakukan tindak pidana dan dianggap mendapatkan keuntungan dari hasil tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 yang mengatur tentang keikutsertaan dalam. Selanjutnya, penjatuhan hukum pada illegal fishing belum menyentuh pada pelaku yang sesungguhnya yang merupakan suatu organisasi, padahal dengan banyaknya kerugian negara timbul akibat illegal fishing di tempat dimintai pertanggungjawaban pidana pada pelaku utamanya. Dalam hal melakukan penyelidikan pada organisasi sebagai pelaku utama, illegal fishing bukan merupakan suatu hal yang mudah karena pasti dilindungi oleh pemerintahan negaranya. Namun apabila dasar hukum negara Indonesia telah tegas dan didukung dengan melakukan pendekatan multidor antara undang-undang seperti dengan undang-undang perseroan, undang-undang ZI, undang-undang perpajakan, kitab undang-undang hukum pidana, dan pihak-pihak yang berwenang dapat membantu untuk mengungkap organisasi yang dimintai. Selanjutnya, tindakan dan penghukuman illegal fishing yang dilakukan pemerintah melalui Satgas hanya berupa tindakan penenggalan dan atau pembakaran kapal. Adapun hukuman hanya dijatuhkan kepada nakoda dengan kapal belum menyentuh organisasi sebagai pelaku utamanya. Kasus illegal fishing yang menimbulkan kerugian pada negara selain permasalahan hukum juga termasuk dalam masalah ekonomi karena akibat tindakan penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukuman berdampak pada kerugian keuangan negara karena ikan yang bernilai ekonomi untuk memperdagangkan malah dicuri. Selanjutnya, pidana denda yang dijatuhkan terhadap nakoda kapal banyak yang tidak sesuai dengan jumlah kerugian negara. Hal ini tidak akan memberikan efek jera dan justru pelaku tidak akan merasa rugi karena hasil tangkapan mereka lebih besar dari denda yang dijatuhkan kepadanya. Selanjutnya, secara yuridis, kasus-kasus illegal fishing diadili berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya, kemudian baru dijatuhi hukuman. Ketentuan perjatuhan hukum dalam undang-undang belum memberikan efek jera dan tidak dapat mengembalikan
kerugian negara. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Kejaksaan, perlu mengeluarkan keputusan berdasarkan sudut pandang ekonomi, karena melalui teori ekonomi mikro ini yang dapat merupakan teori mengenai aspek tingkah laku manusia didasarkan pada 3 prinsip, yaitu selanjutnya perlu dilakukan pembaharuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 khususnya terkait dengan hukuman baik penjara maupun denda. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan kepada pelaku utama baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam menindak dan menghukum pelaku illegal fishing yang merugikan negara. Perlu dilakukan pendekatan ekonomi mikro dalam hukum pidana. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 harus diberlakukan secara efektif dan efisien. Di samping itu pula aparat penegak hukum yang khusus menangani penegakan hukum di bidang perikanan perlu memahami materi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2005 serta cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.